Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Puspita Romadona, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma Ramdonia Noviana, kelas K521AR, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penjualan angsuran guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu jenis penjualan, yang kedua yaitu teknik pengakuan laba kotor, yang ketiga yaitu akuntansi penjualan angsuran, dan yang terakhir yaitu cara perhitungan bunga. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan penjualan angsuran? Jadi penjualan angsuran itu merupakan suatu metode pembelian yang memungkinkan konsumen itu untuk mendapatkan produk atau jasa dengan cara membayar dalam beberapa cicilan secara berkala. Metode ini menjadi populer karena memberikan kemudahan finansial bagi konsumen yang mungkin tidak mampu membayar secara tunai atau sekaligus. Dengan sistem angsuran, konsumen dapat membagi pembayaran menjadi sejumlah cicilan yang lebih terjangkau, memungkinkan mereka untuk memiliki barang atau layanan tanpa harus mengeluarkan jumlah uang besar pada saat pembelian. Hal ini juga menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi penjual, karena dapat meningkatkan daya beli konsumen dan memperluas pangsa pasar. Namun demikian, penjualan angsuran juga memiliki resiko tersendiri. Bagi konsumen, kewajiban membayar angsuran secara berkala itu dapat mengakibatkan beban keuangan dalam jangka panjang, terutama jika tidak dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, adanya bunga atau biaya tambahan dalam sistem angsuran itu dapat membuat total pembayaran menjadi lebih tinggi daripada harga tunai. Sedangkan bagi penjual, resiko kredit dan kemungkinan keterlambatan pembayaran dari konsumen itu menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun konsumen itu untuk memahami sepenuhnya kondisi dan persyaratan penjualan angsuran sebelum melakukan transaksi. Nah, baik, pada slide selanjutnya saya akan bahas terkait jenis penjualan. Di sini terdapat 3 jenis penjualan, yaitu yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, dan yang terakhir yaitu penjualan angsuran. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang dilakukan dengan cara seluruh pembayaran itu diterima saat barang diserahkan atau cash and carry. Jadi penjualan tunai itu adalah proses pembelian di mana konsumen itu membayar secara langsung pada saat transaksi tanpa menggunakan kredit atau angsuran. Contoh penjualan tunai itu dapat ditemukan dalam berbagai sektor bisnis seperti retail, makanan dan minuman, ataupun layanan. Misalkan, dalam sebuah toko pakaian, ada seorang pelanggan memilih beberapa item pakaian dan kemudian mereka membawanya ke kasir dan membayar dengan uang tunai atau kartu debit atau secara tunai. Nah, jadi transaksi tersebut itu dapat diselesaikan secara instan tanpa perlu membayar berkala di masa mendatang. Dalam industri makanan dan minuman, restoran atau kafe biasanya itu menerapkan penjualan tunai. Misalkan seorang pelanggan itu memesan makanan atau minuman, kemudian mereka menikmatinya di tempat atau bisa membawanya pulang dan langsung membayar pada kasir. Nah, dalam hal ini tidak ada tunggakan pembayaran atau kewajiban finansial di kemudian hari. Jadi secara umum penjualan tunai itu memberikan keuntungan bagi penjual karena mendapatkan dana secara segera tanpa perlu menanggung resiko keterlambatan pembayaran atau kerugian akibat pembayaran angsuran. Di sisi lain, bagi konsumennya, pembayaran tunai itu menghindarkan mereka dari beban bunga atau biaya tambahan yang mungkin timbul dalam pembelian dengan kredit. Kemudian penjualan kredit, yaitu penjualan di mana barang telah diserahkan, namun pembayaran baru dilakukan beberapa hari kemudian.
Penjualan kredit ini terjadi karena adanya kepercayaan dan hubungan baik antara penjual kepada pembeli. Kemudian penjualan angsuran, yaitu penjualan yang dilakukan dengan cara pembeli membayar sebagian harga di depan pada saat serah terima barang atau uang muka atau biasa disebut juga dengan down payment, sedangkan sisanya akan dibayarkan secara periodik dan sistematis dalam periode tertentu. Nah, penjualan angsuran dan penjualan kredit itu hampir sama, dan masing-masing itu merupakan suatu bentuk kredit yang memberikan cara penyerahan barang dan pembayaran barangnya itu ditangguhkan di kemudian hari. Namun, ada dua perbedaan utama antara penjualan angsuran dan kredit, yaitu waktu pelunasan dan jaminannya. Nah, meskipun penjualan kredit ini adalah opsi penangguhan pembayaran jangka pendek, penjualan angsuran juga umumnya itu berlangsung selama bertahun-tahun, guna mengacu pada jenis aset yang digunakan untuk mengamankan kredit. Nah, penjualan kredit itu adalah cara bisnis menawarkan opsi penangguhan pembayaran kepada pelanggan untuk jangka waktu yang singkat. Nah, kerangka waktunya umum untuk penjualan kredit itu adalah 90 hari atau kurang dari 90 hari. Seringkali diskon diberikan pada penjualan kredit jika pembayaran penuh diterima dalam jumlah hari tertentu. Nah, penjualan kredit ini sangat umum terjadi dalam dunia bisnis dan mendominasi transaksi antar perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan kombinasi penjualan tunai dan kredit, dan investor ini sering mencoba membedakan kedua jenis tersebut untuk menentukan persentase penjualan kredit suatu perusahaan. Sedangkan penjualan angsuran juga sebenarnya memperbolehkan pembayaran ditangguhkan, namun tidak ada diskon untuk pembayaran awal. Karena penjualan angsuran itu memiliki jangka waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan penjualan kredit. Nah, contoh dari penjualan kredit itu, misalkan jika perusahaan membeli persediaan dari produsen dalam penjualan kredit dengan jangka waktu 5/10 net 30. Nah, jadi berarti perusahaan ini mempunyai waktu 30 hari untuk melakukan pembayaran penuh. Namun, jika pembayaran diterima dalam waktu 10 hari, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon sebanyak sebesar 5%. Gitu. Nah, kemudian untuk contoh dari penjualan angsuran, yaitu misalkan ketika si pembeli membiayai pembelian dengan perjanjian cicilan, mereka menanggung hutang cicilan. Misalnya, hanya sedikit pembeli rumah yang mampu membeli rumah dengan satu pembayaran, maka harga perolehan rumah itu diamortisasi dengan pembayaran bulanan selama jadwal pembayaran 15-30 tahun. Nah, jadi poin penting yang dapat kita ambil dari perbedaan antara penjualan kredit dan penjualan angsuran itu, yang pertama adalah penjualan angsuran dan penjualan kredit itu sebenarnya hampir sama, yaitu jenis pengaturan kredit yang menunda pembayaran barang di kemudian hari. Namun untuk perbedaannya, yaitu antara penjualan dan angsuran kredit adalah durasi kredit yang ditawarkan dan jaminan yang digunakan untuk mendukung kredit tersebut. Kemudian penjualan kredit juga biasanya berdurasi lebih pendek dan penjualan angsuran membagi pembayaran dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, gitu. Kemudian ketika dealer mobil menawarkan perjanjian cicilan kepada pelanggan, mobil tersebut dijadikan jaminan atas kredit tersebut, atau pinjaman hipotek, yaitu contoh lain dari hutang angsuran. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait jenis penjualan angsuran. Di sini terdapat dua jenis penjualan angsuran. Yang pertama yaitu langsung ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan, kemudian yang kedua yaitu dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu langsung ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi dalam metode ini, perusahaan yang menjual produk atau layanan juga ikut berperan sebagai penyedia kredit. Nah, untuk poinnya dari metode ini, yang pertama yaitu proses internal. Jadi perusahaan itu secara langsung mengelola proses aplikasi kredit, persetujuan, dan penagihan tanpa melibatkan lembaga keuangan pihak ketiga. Kemudian yang kedua yaitu kontrol penuh. Jadi perusahaan juga memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan kredit, suku bunga, dan persyaratan pembayaran. Kemudian mereka juga mengelola proses penagihannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas.
Model ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan program pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan profil pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab penuh. Perusahaan juga yang memberikan kredit itu bertanggung jawab penuh terhadap manajemen risiko kredit dan penanganan pembayaran yang tidak lancar. Nah, sedangkan metode yang kedua yaitu dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Jadi dalam metode ini, perusahaan yang menjual produk atau layanan itu bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan pihak ketiga untuk menyediakan opsi pembiayaan. Nah, poin pentingnya dari metode ini yaitu yang pertama kolaborasi dengan lembaga keuangan. Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan lembaga pembiayaan eksternal yang bertanggung jawab atas proses kredit dan pembiayaan. Jadi perusahaan itu tidak langsung turun tangan atas proses kredit ini. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu spesialis lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan itu biasanya memiliki keahlian dalam manajemen risiko kredit dan proses penagihan. Kemudian yang ketiga yaitu pilihan lebih luas. Kemitraan dengan lembaga pembiayaan dapat memberikan pelanggan opsi pembiayaan yang lebih luas termasuk suku bunga yang bersaing. Dan yang terakhir yaitu pemisahan tanggung jawab. Nah, karena perusahaan ini tidak terlibat, maka perusahaan tidak terlibat secara langsung dalam proses manajemen risiko dan penagihan karena tanggung jawab ini ditangani oleh lembaga pembiayaan. Nah, jadi pemilihan antara kedua metode ini mungkin akan tergantung pada strategi bisnis perusahaannya, kebijakan kredit dan kemampuan perusahaan untuk mengelola aspek-aspek tertentu dari pembiayaan. Dan beberapa perusahaan mungkin lebih memilih untuk memiliki kendali penuh atas proses tersebut atau yang lain juga, sementara yang lain mungkin bisa memilih untuk bermitra dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari keahlian dan sumber daya tambahan yang mereka tawarkan. Nah, kemudian yaitu terdapat teknik laba kotor, teknik pengakuan laba kotor. Nah, teknik pengakuan laba kotor ini merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung dan mengungkap laba kotor atau margin laba kotor. Laba kotor ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya produksi barang atau layanan yang dijual. Ini adalah salah satu ukuran utama keuntungan yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan operasional mereka. Penting untuk diingat bahwa teknik pengakuan laba kotor ini mungkin dapat bervariasi berdasarkan praktik akuntansi perusahaan dan sektor industri di mana perusahaan beroperasi. Prinsip dasar di balik teknik ini adalah menyajikan laba kotor dengan cara memungkinkan manajemen dan pihak lainnya untuk mengidentifikasi dan memahami efisiensi dan profitabilitas operasional perusahaan. Nah, dalam analisis keuangan ini, laba kotor seringkali menjadi titik awal untuk memahami struktur biaya dan profitabilitas dasar perusahaan sebelum mempertimbangkan biaya operasional dan non-operasional lainnya. Nah, pada PSAK nomor 23 itu tentang pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama yaitu perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal, dan besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi kepada perusahaan. Sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara handal. Kemudian teknik pengakuan laba kotor yaitu ada dua teknik. Yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua yaitu laba kotor diakui secara proporsional dihubungkan dengan periode di mana realisasi penerimaan kas telah terjadi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu teknik pengakuan laba kotor. Yang pertama yaitu laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Nah, prinsip pengakuan laba kotor ini adalah bahwa laba kotor itu diakui pada laporan laba rugi
untuk periode di mana penjualan dilakukan, bukan pada saat pembayaran diterima. Dengan kata lain, saat suatu produk atau layanan dijual, laba kotor terkait dengan penjualan tersebut diakui pada laporan laba rugi meskipun pembayaran mungkin terjadi di periode berbeda. Contohnya, jika sebuah perusahaan menjual barang pada bulan Januari, maka laba kotor yang dihasilkan dari penjualan tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi bulan Januari. Bahkan jika pembayaran dari pelanggan baru diterima pada bulan Februari, tetap ditulis pada laporan laba rugi bulan Januari. Nah, kemudian untuk teknik yang kedua yaitu laba kotor diakui secara proporsional dihubungkan dengan periode di mana realisasi penerimaan kas telah terjadi. Nah, dalam metode ini pengakuan laba kotor terkait erat dengan realisasi penerimaan kas. Laba kotor diakui secara proporsional selama periode di mana penerimaan kas yang terkait dengan penjualan tersebut benar-benar terjadi. Ini dapat berkaitan dengan transaksi penjualan yang melibatkan pembayaran dalam beberapa angsuran atau pembayaran sebagian di muka. Contohnya, jika sebuah perusahaan menjual barang dengan metode angsuran dan menerima sejumlah pembayaran setiap bulan dari pelanggan. Nah, laba kotor yang diakui akan berkaitan dengan pembayaran yang diterima pada setiap periode. Misalnya, jika penjualan dilakukan pada bulan Januari, dan pembayaran angsuran diterima setiap bulan selama setahun, maka laba kotor akan diakui secara proporsional selama setahun tersebut. Nah, penting untuk diingat juga bahwa prinsip akuntansi yang umum adalah mengenali pendapatan dan biaya ketika transaksi terjadi, bukan pada saat pembayaran. Nah, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, kemudian terdapat contoh satu dari akuntansi penjualan angsuran, yaitu pada tanggal 5 Desember tahun 2015, perusahaan pengembang Ampel Gading Permai menjual sebuah rumah kepada salah satu pembelinya seharga 400 juta rupiah. Harga pokok rumah sebesar 350 juta rupiah yang terdiri atas harga tanah, pembiayaan bangunan rumah, dan pengurusan surat-surat. Sesuai kesepakatan, pembeli membayar uang muka kepada perusahaan sebesar 100 juta rupiah dan sisanya diajukan kepada Bank Tabungan Negara atau BTN. Kemudian pengajuan itu telah disetujui dan bank membayar sisa harga rumah kepada perusahaan. Kemudian buatlah jurnal atas transaksi di atas oleh perusahaan pengembang Ampel Gading Permai. Nah, untuk jurnal cara 1 itu adalah apabila penjualan angsuran langsung ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan, maka jurnalnya adalah jurnal yang pertama yaitu kas sebesar 100 juta di debit, kemudian piutang usaha sebesar 300 juta di debit, dan penjualan sebesar 400 juta di kredit. Nah, untuk mengetahui hasilnya, yaitu yang pertama kas sebesar 100 juta di debit itu dari hasil uang muka yang dibayarkan oleh si pembeli kepada perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk piutang usaha itu 300 juta rupiah dari sisa yang belum dibayarkan si pembeli kepada perusahaan. Untuk mengetahuinya, kita lihat penjualan rumah yang dibeli oleh si pembeli ini seharga berapa. Nah, karena perusahaan pengembang Ampel Gading Permai ini menjual sebuah rumah kepada salah satu pembelinya seharga 400 juta, maka 400 juta itu dikurangi dengan kas yang masuk atau uang muka yang sudah dibayar oleh pembeli kepada perusahaan sebesar 100 juta. Kemudian sisanya adalah masuk kepada piutang usaha atau pendapatan yang akan diterima si perusahaan dari si pembeli ini sebesar 300 juta yang belum dibayarkan. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu harga pokok rumah. Harga pokok rumah atas persediaan rumah sebesar 350 juta. Itu dari harga pokok rumahnya yang terdiri atas harga tanah, pembiayaan bangunan rumah, kemudian pengurusan surat-suratnya juga. Itu untuk harga pokok rumah masuk di debit sebesar 350 juta dan persediaan rumah sebesar 350 juta itu di kredit. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu kas pada piutang usaha. Yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, piutang usaha itu dari pendapatan yang belum diterima oleh si perusahaan
maka ditulis kembali di jurnal yang ketiga, yaitu kas pada piutang usaha, yang mana piutang usaha ini akan menambah kas perusahaan sebesar 300 juta di debit, dan piutang usaha akan berkurang jika si pembeli sudah membayar kepada perusahaan sebesar 300 juta, maka ditulis piutang usahanya adalah di kredit. Nah, baik, untuk jurnal dengan cara kedua ini adalah apabila penjualan angsuran itu dilakukan oleh lembaga pembiayaan, maka jurnalnya adalah yang pertama yaitu kas sebesar 100 juta di debit, kemudian piutang usaha sebesar 300 juta di debit, dan persediaan rumah sebesar 350 juta di kredit, dan laba kotor penjualan rumah sebesar 50 juta di kredit. Nah, untuk kas saya sudah jelaskan tadi, itu dihasilkan dari uang muka yang sudah dibayarkan oleh si pembeli kepada perusahaan, yaitu sebesar 100 juta di debit karena menambah kas perusahaan. Kemudian untuk piutang usaha adalah pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan dari pembayaran yang belum diselesaikan oleh si pembeli kepada perusahaan. Kemudian untuk persediaan rumah, yaitu terdiri dari harga tanah, kemudian biaya pembangunan rumah dan pengurusan surat-suratnya, dapat menghabiskan 350 juta. Itu dimasukkan ke kredit. Nah, kemudian untuk laba kotor penjualan rumah itu dihasilkan dari keuntungan yang akan didapat perusahaan dari penjualan rumah tersebut. Nah, kita lihat persediaan rumahnya sudah menghabiskan 350 juta. Kemudian perusahaan menjual kepada si pembeli, kepada konsumen sebesar 400 juta rupiah, maka 400 juta rupiah itu kita kurangi dengan persediaan rumah sebesar 350 juta dan ketemulah laba kotor penjualan rumah sebesar 50 juta di kredit. Nah, kemudian untuk jurnal yang keduanya yaitu kas pada piutang usaha sebesar 300 juta rupiah, yang mana saya sudah jelaskan juga itu dari pendapatan yang belum diterima perusahaan dari si pembeli. Maka kemudian nanti jika si pembeli sudah membayar semuanya, maka akan menambah kas perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Contoh kedua ini masih sama tadi kasusnya dengan contoh yang pertama, namun bedanya kita akan mencari pengakuan laba kotornya. Saya bacakan kembali studi kasusnya, yaitu pada tanggal 29 November 2015, perusahaan pengembang Ampel Gading Permai menjual sebuah rumah kepada salah satu pembelinya seharga 400 juta rupiah. Harga pokok rumah tersebut sebesar 350 juta rupiah yang terdiri atas harga tanah, biaya pembangunan rumah, dan pengurusan surat-surat. Nah, sesuai kesepakatan, pembeli membayar uang muka kepada perusahaan sebesar 100 juta rupiah dan sisanya diangsur dengan angsuran bulanan setiap tanggal 31 selama 10 tahun dengan bunga 12% per tahun. Nah, angsuran pertama dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Buatlah jurnal atas transaksi di atas oleh perusahaan pengembang Ampel Gading Permai. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaiannya. Itu laba kotor diakui sebagai kewajiban atau pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya dan dicatat dalam akun laba kotor belum direalisasi. Nah, untuk perhitungan angsuran per bulannya yaitu angsuran pokok sebesar 300 juta rupiah, yaitu dari hasil angsuran yang akan dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan dibagi dengan 120 bulan atau 10 tahun sama dengan 2.500.000. Kemudian untuk pendapatan bunganya yaitu 300 juta rupiah dikalikan dengan 12%, yaitu suku bunga dari pembayaran angsuran per tahunnya, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau per tahunnya, 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka ketemulah hasil 3 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat realisasi laba kotor ini diakui secara proporsional sesuai dengan kas yang diterima yang bersumber dari penjualan angsuran di tahun 2015. Kemudian untuk perhitungan pengakuan laba kotornya yaitu kas yang diterima pada tahun 2015 itu sebesar 102.500.000, yaitu dari hasil uang muka yang
telah dibayarkan si pembeli kepada perusahaan sebesar 100 juta rupiah, kemudian ditambahkan dengan angsuran pokoknya sebesar 2.500.000. Ketemulah hasil 102.500.000 rupiah. Nah, untuk persentase laba kotornya, yaitu laba kotor dibagikan dengan harga rumah, kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk laba kotornya kan sudah kita ketahui di jurnal sebelumnya, di jurnal yang kedua, yaitu untuk laba kotor penjualan rumah sebesar 50 juta rupiah, kemudian dibagikan dengan harga rumahnya yang dijual yaitu sebesar 400 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan 100%, ketemulah hasil 12,5%. Nah, untuk realisasi laba kotornya yaitu persentase laba kotor dikalikan dengan kas yang diterima. Untuk perhitungan persentase laba kotornya kan sudah kita temui yaitu 12,5%, kemudian dikalikan dengan kas yang diterima oleh perusahaan sebesar 102.500.000. Ketemulah hasil 12.812.500 rupiah. Nah, kemudian untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 100 juta di debit, piutang angsurannya sebesar 300 juta di debit, persediaan rumah sebesar 350 juta di kredit, dan laba kotor belum direalisasi sebesar 50 juta di kredit. Nah, itu sama seperti penjelasan yang pertama. Di jurnal yang contoh pertama, kas dari uang muka yang sudah dibayarkan oleh si pembeli kepada perusahaan, kemudian piutang angsurannya itu adalah yang belum dibayar atau sisa angsuran yang belum dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Untuk persediaan rumahnya sudah ada yaitu 350 juta dan laba kotor belum direalisasi itu dari keuntungan yang didapat perusahaan dari penjualan rumah tersebut. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu kas sebesar 5.500.000, piutang angsuran sebesar 2.500.000 dan pendapatan bunga sebesar 3 juta di kredit. Nah, untuk kasnya itu adalah hasil dari penambahan dari piutang angsuran. Piutang angsurannya sebesar 2.500.000 yang tadi kita sudah hitung dari 300 juta kemudian dibagi dengan 120 bulan atau 10 tahun, maka ketemulah hasil 2.500.000. Kemudian untuk pendapatan bunganya itu 3 juta. Dari pendapatan bunga yang 300 juta tadi kita kalikan dengan 12% suku bunga per tahunnya, kemudian dibagi dengan 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian ketemulah hasil 3 juta di kredit, kemudian kita tinggal tambahkan dan hasilnya adalah akan menambah kas pada perusahaan sebesar 5.500.000 di debit. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu laba kotor belum direalisasi sebesar 12.812.500 atas realisasi laba kotor sebesar 12.812.500 di kredit. Dari yang sudah kita hitung yaitu realisasi laba kotor yang tadi, untuk persentase laba kotornya sebesar 12,5% dari keuntungan dibagi dengan harga jual kemudian dikali dengan 100%. Untuk realisasi laba kotornya dari persentase laba kotor, hasil persentasenya kita kalikan dengan kas yang diterima oleh perusahaan, maka ketemulah hasil 12.812.500 rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke cara perhitungan bunga. Nah, bunga penjualan angsuran itu mengacu pada jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai biaya tambahan untuk menggunakan skema angsuran atau kredit saat membeli suatu produk atau layanan. Nah, bunga ini mewakili biaya pinjaman yang dikenakan oleh pemberi kredit atau perusahaan yang memberikan fasilitas angsuran. Ketika seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu dengan skema angsuran, mereka seringkali membayar sejumlah uang muka atau uang muka tertentu dan sisanya ini akan dibayarkan dalam cicilan bulanan selama periode waktu tertentu. Bunga penjualan angsuran adalah komponen tambahan dari jumlah total yang harus dibayarkan dan mencerminkan biaya untuk menggunakan fasilitas kredit. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya bunga penjualan angsuran, yaitu yang pertama suku bunga. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman atau angsuran yang akan mempengaruhi jumlah bunga yang harus dibayar. Suku bunga bisa tetap atau berubah selama masa pinjaman tersebut. Yang kedua yaitu tenor.
Tenor adalah lama waktu atau jangka waktu pinjaman atau angsuran juga dapat mempengaruhi jumlah bunga. Biasanya semakin lama tenor, maka semakin besar juga jumlah bunga yang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga yaitu resiko kredit. Resiko kredit yaitu tingkat resiko kredit. Pelanggan juga dapat mempengaruhi suku bunga yang diterapkan. Pelanggan dengan resiko kredit yang lebih tinggi mungkin dikenakan suku bunga juga yang lebih tinggi. Nah, jadi bunga penjualan angsuran itu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan atau pemberi kredit. Dan ini adalah cara umum yang untuk mengenakan biaya atas kemudahan dan fleksibilitas pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan skema angsuran, penting bagi pembeli ini untuk memahami dengan jelas persyaratan bunga yang akan diterapkan, agar dapat membuat keputusan finansial yang terinformasi. Nah, di sini terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk menghitung bunga penjualan angsuran. Yang pertama yaitu metode bunga tetap, kemudian metode bunga menurun, dan yang terakhir yaitu metode anuitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait 3 metode bunga, yaitu yang pertama metode bunga tetap atau flat, yaitu perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah pinjaman awal pada saat kontrak. Oleh karena dasar pengenaan bunga jumlahnya tetap, maka hasilnya bunga yang tetap juga. Jadi dalam metode bunga tetap ini, jumlah bunga yang harus dibayarkan akan tetap sepanjang masa pinjaman. Nah, pembayaran cicilan bulanan terdiri dari pembayaran bunga tetap ditambah dengan bagian dari pokok pinjaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode bunga menurun atau bunga efektif, yaitu perhitungan bunga yang didasarkan pada jumlah sisa pinjaman pada saat dilakukan pembayaran. Oleh karena dasar pengenaan bunga adalah sisa pinjaman yang semakin menurun jumlahnya, maka menghasilkan bunga yang menurun juga. Jadi dalam metode bunga menurun ini, jumlah bunga yang dibayarkan akan mengalami penurunan seiring berkurangnya pokok pinjaman. Jadi berarti pembayaran bunga bulanan akan berkurang seiring waktu. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu metode bunga anuitas, yaitu perhitungan bunga yang dilakukan dengan cara tertentu, di mana jumlah pembayaran yang dilakukan setiap periode itu akan sama. Komposisi pembayaran angsuran pokok semakin lama akan semakin besar dan bunga akan semakin lama semakin menurun. Nah, metode anuitas ini melibatkan pembayaran jumlah ini tetap setiap bulan, yang terdiri dari bagian bunga dan pembayaran pokok. Meskipun pembayaran bunga menurun seiring waktu, total pembayaran bulanan itu akan tetap. Nah, di sini ada contoh 3, yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 2015 telah terjadi akad pembiayaan pembelian mobil Suzuki seharga 180 juta rupiah oleh BCA Finance oleh seorang nasabah yang bernama Bapak Alfian. Uang muka yang diperhitungkan sebesar 60 juta rupiah dan sisanya akan diajukan untuk dibayarkan secara angsuran selama 1 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 18% per tahun. Buatlah tabel pembayaran angsuran berdasarkan metode bunga tetap, bunga menurun, dan bunga anuitas. Nah, saya akan jelaskan penyelesaiannya pada slide selanjutnya. Baik teman-teman, untuk perhitungan bunga, kita langsung masuk saja di Excel karena supaya kita lebih memahami dan kita bisa menghitung dari awal perhitungan hingga akhir. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya supaya tidak membuat tabel terlebih dahulu, supaya kita langsung masuk ke perhitungannya saja. Nah, untuk yang pertama yaitu kita hitung sisa pinjamannya terlebih dahulu. Nah, pada contoh 3 terdapat pada tanggal 10 Oktober tahun 2015 telah terjadi akad pembiayaan pembelian mobil Suzuki seharga 180 juta oleh BCA Finance oleh seorang nasabah yang bernama Bapak Alfian. Nah, kemudian uang muka yang diperhitungkan sebesar 60 juta dan sisanya diajukan untuk dibayarkan secara angsuran selama 1 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 18% per tahun. Nah, jadi Bapak Alfian ini membeli mobil Suzuki seharga 180 juta. Kemudian Bapak Alfian ini membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 60 juta. Nah, jadi untuk harganya kita langsung masukkan saja 180 juta
kita kurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Bapak Alfian, yaitu sebesar 60 juta teman-teman. Nah, dan hasilnya adalah 120 juta untuk sisa pinjamannya. Nah, sisa pinjaman tersebut diajukan untuk dibayarkan secara angsuran selama 1 tahun. Nah, untuk bunganya kita masukkan sisa pinjaman ini, kita kalikan dengan 18% dari suku bunga pinjaman sebesar 18% per tahunnya. Kita masukkan, kemudian kita bagikan dengan 1 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka kita masukkan dibagi dengan 12 bulannya. Kita enter, hasilnya ketemu dengan 1.800.000. Nah, kemudian untuk angsuran pokoknya kita dapat dari mana? Untuk angsuran pokok kita tinggal bagikan saja dengan dengan 12 bulan dengan 1 tahunnya dengan masa angsurannya. Nah, sama dengan sisa pinjaman 120 juta kita bagi dengan 12 bulan. Itu tergantung ya teman-teman, kalau misalkan masa angsurannya itu 2 tahun atau 3 tahun, maka mengikuti dibagikan dengan masa angsurannya dari hasil sisa pinjaman tersebut. Nah, kemudian hasilnya adalah 10 juta untuk angsuran pokoknya. Jadi di bulan November, di tanggal 11 November, Bapak Alfian ini harus membayarkan angsuran pokok sebesar 10 juta, kemudian bunganya dapat 1.800.000. Nah, untuk jumlah pembayaran kita dapat hasil dari mana? Jumlah pembayaran tinggal kita tambahkan bunga 1.800.000, kita tambahkan dengan angsuran pokok. Hasilnya adalah 11.800.000. Nah, kemudian untuk sisa pinjaman ini pada tanggal 11 November, sisa pinjaman kita kurangi dengan angsuran pokoknya. Ketemulah hasil 110 juta. Karena ini adalah metode biaya tetap, maka dari awal pembayaran angsuran hingga akhir pembayaran angsuran, maka akan tetap bunganya, kemudian angsuran pokoknya, dan jumlah pembayarannya juga akan sama. Nah, jadi kita tinggal inikan saja ya teman-teman. Kita pakaikan dolar supaya tidak turun. Nah, baik, kita tinggal tarik ke bawah, hasilnya juga akan mengikuti. Nah, kemudian untuk angsuran pokoknya juga karena metode biaya tetap, karena metode bunga tetap, maka angsuran pokoknya juga sama dari awal hingga akhir, dia akan sama. Kita tinggal kasihkan dolar. Karena kalau misalkan tidak dikunci dengan dolar, maka akan turun. Nah, untuk jumlah pembayarannya juga kita tidak usah mengunci, karena akan sama saja seperti sama sampai akhir. Nah, kemudian untuk ini kita tinggal tarik saja ke bawah dan hasilnya akan mengikuti hingga pada tanggal 11 Oktober sisa pinjamannya adalah 0. Nah, kalau misalkan di sisa pinjamannya masih terdapat sisa, maka harus dihitung ulang teman-teman, karena pasti ada kesalahan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya itu terdapat metode bunga menurun. Nah, untuk metode bunga menurun ini itu sistemnya penyusutan itu dipercepat. Jadi yang mencatat biaya penyusunan itu lebih besar selama tahun-tahun awal masa manfaat aset tersebut, dan mencatat biaya penyusutan lebih kecil untuk tahun-tahun masa manfaat aset berikutnya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah pada bunganya teman-teman. Kalau misalkan tadi untuk metode biaya tetap itu adalah bunganya tetap dari awal hingga akhir. Nah, untuk metode bunga menurun itu bunganya yang akan menjadi perbedaan, yaitu akan menurun. Yang dari awal itu bunganya itu besar, sampai akhir bunganya itu akan menyusut atau menurun.
Nah, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan bunganya masih tetap sama ya teman-teman. Dari sisa pinjaman ini kita kalikan dengan 18% dari suku bunga pinjaman, kemudian kita bagikan dengan 12 dari masa angsurannya. Ketemulah hasil 1.800.000. Dan untuk angsuran pokoknya masih tetap sama. Dari sisa pinjaman ini kita bagikan dengan 12 atau 1 tahun, hasilnya tetap sama. Karena angsuran pokok ini akan tetap sama, kita kunci saja dan enter, dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk jumlah pembayaran masih tetap sama. Kita tambahkan bunga ditambahkan dengan angsuran pokok. Hasilnya 11.800.000 itu untuk pembayaran awal. Nah, kemudian untuk pembayaran akhirnya kita kurangi saja 120 juta ini. Kita kurangi dengan angsuran pokok ini. Nah, hasilnya masih tetap sama. Sisa pinjaman pada 11 November itu adalah 110 juta. Kemudian kita tarikan saja ke bawah. Kita tidak usah menguncinya karena bunga ini akan mengikuti dari sisa pinjamannya. Jadi yang dari awalnya bunganya itu mengambil dari sisa pinjaman 120 juta. Nah, untuk bunga yang kedua, untuk angsuran kedua itu akan mengambil dari sisa pinjaman yang keduanya juga, yaitu 110 juta teman-teman. Nah, ini akan mengikuti terus. Untuk jumlah pembayarannya pun akan sama, akan berbeda. Nah, ini belum mengikuti karena untuk di bunganya belum ada hasil teman-teman. Kita tarik saja untuk sisa pinjaman ini ke bawah. Nah, dan hasilnya akan mengikuti hingga sisa pinjaman pada 11 Oktober hasilnya adalah 0. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya dari metode bunga tetap tadi, kalau misalkan pada metode bunga tetap, bunganya dari awal hingga akhir akan tetap 1.800.000. Dan untuk metode bunga menurun, bunganya itu dari awal akan menyusut hingga akhir, yaitu bunga yang tadinya 1.800.000 pada tanggal bayar 11 November akan menyusut hingga 150.000 pada tanggal 11 Oktober, dan sisa pinjaman akan tetap 0. Kalau misalkan masih ada sisa pinjaman, maka harus dihitung ulang. Nah, sebelum masuk ke metode anuitas, penyelesaian metode anuitas itu terdapat rumusnya terlebih dahulu. Jadi kita sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita akan menghitung rumusnya terlebih dahulu. Yaitu rumusnya A sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dibagi dengan I. Nah, untuk keterangannya, A adalah anuitas, I adalah tingkat persentase suku bunga setiap angsuran, N adalah jumlah angsurannya, kemudian 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 1 pangkat N itu adalah nilai tunainya. Nah, kemudian saya akan jelaskan lebih rinci mengenai cara perhitungannya pada slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah metode anuitas. Metode anuitas itu adalah perhitungan bunga yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Nah, untuk pada perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal akan sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok akan sangat kecil. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus menghitung rumusnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, rumusnya adalah A sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Ini pangkatnya teman-teman. Kemudian dibagi dengan I. Nah, untuk keterangannya saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung saja untuk masuk ke perhitungannya. Nah, untuk I ini adalah tingkat persentase suku bunga setiap angsuran. Nah, jadi persentase bunga kita masukkan 18%
suku bunganya 18% dibagi dengan 12 atau 1 tahun ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan masa angsurannya 2 tahun berarti 24 bulan, jadi dibagi dengan 24 bulan atau 3 tahun. Karena ini adalah masa angsurannya 12 bulan atau 1 tahun, maka kita bagikan suku bunga tersebut dengan 12 bulannya. Sama dengan, nah hasilnya ketemu 0,05. Lalu kita masukkan di sini 0,015 ya teman-teman. Nah, untuk N-nya itu adalah jumlah angsurannya. Jumlah angsurannya karena 1 tahun, maka kita masukkan saja di sini 12. Nah, untuk hasilnya kita inikan di sini dalam kurung 1 ditambah 0,015 tutup kurung, kemudian kemudian pangkat 12. Nah, hasilnya ketemu yaitu 1,195618. Nah, jadi yang belum kita jumlahkan yaitu 1 dikurangi 1 dibagi. Nah, jadi karena kita baru menjumlahkan dari hasil yang di dalam kurung ini dengan pangkat 12 ini, maka hasil dari ini kita masukkan ke dalam sini 1,195618. Hasilnya di bawah teman-teman, kita tinggal bagikan 1 dibagi dengan ini, hasilnya adalah 0,8364. Lanjut, kita turunkan ke bawah yang belum dijumlahkan yaitu 1 dikurangi. Nah, maka hasil dari 1 dibagi 1,195618 kita turunkan juga ke bawah, jadi 0,8364. Nah, baik, sudah ketemu. Dan setelahnya kita belum bagikan dengan 0,015. Kita tulis di sini teman-teman. 0,015. Nah, untuk anuitasnya kita mencari dari hasil dalam kurung 1 dikurangi ini, kemudian tutup kurung dibagi dengan 0,015. Nah, ketemulah hasilnya 10,9075. Nah, itu adalah hasil anuitasnya. Kemudian untuk jumlah angsurannya adalah dari 120 juta, yaitu hasil dari sisa pinjaman. Kemudian kita bagikan dengan anuitasnya, dengan hasil anuitas, dan hasilnya adalah ketemu hasilnya 11.151.599 rupiah. Nah, jadi jumlah angsuran ini kita masukkan ke dalam jumlah pembayaran di sini. Kita tinggal enter. Dan jumlah pembayarannya adalah 11.1.599 rupiah. Nah, untuk jumlah pembayaran ini akan tetap, maka kita kunci saja dengan dolar, teman-teman. Setelah dikunci, kita tarik saja sampai bawah, sampai 12 bulan. Nah, kemudian kita mencari bunganya. Untuk bunganya, kita masih tetap sama menggunakan sisa pinjaman 120 juta, kita kalikan dengan 18%, kemudian kita bagikan dengan 12 bulan, dan masih sama menggunakan seperti metode bunga menurun ya teman-teman. Jadi kita nggak usah mengunci karena bunganya akan terus menurun kecuali angsuran pokoknya juga. Nah, untuk angsuran pokok, kalau tadi kan di metode bunga menurun dan metode bunga tetap itu jumlah pembayaran itu dari hasil bunga ditambahkan angsuran pokok. Nah,
ini berbeda teman-teman. Untuk angsuran pokok ini kita kurangi dari jumlah pembayaran ini, kita kurangi dengan bunganya. Nah, ketemulah hasilnya 9.201.599 rupiah. Jadi untuk yang tetapnya adalah jumlah pembayarannya saja. Untuk angsuran pokok mulai dari pembayaran angsuran lebih kecil hingga lebih besar, dan untuk bunganya dari yang besar ke yang lebih kecil, ke pembayaran yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk metode anuitas ini, bagaimana kita mencari sisa pinjaman selanjutnya untuk pembayaran di tanggal 11 November ini. Nah, untuk mencarinya, sisa pinjaman awal yaitu 120 juta kita kurangi dengan angsuran pokoknya teman-teman. Tinggal kita enter, hasilnya adalah 110.798.401 rupiah. Nah, kemudian kita tinggal tarik. Kita tinggal tarik ke bawah, kemudian angsuran pokok ke bawah. Nah, dan ini pun akan mengikuti hingga ketemulah hasil akhir pada tanggal 11 Oktober. Sisa pinjamannya adalah 0. Nah, begitu teman-teman untuk perbedaannya. Kalau misalkan di metode tetap, bunga tetap, maka bunganya dari awal hingga akhir adalah tetap pembayarannya. Dan untuk metode bunga menurun, dari awal hingga akhir bunganya akan menurun. Dan untuk metode anuitas, angsuran pokoknya yang awalnya pembayarannya kecil dan pada akhir pembayaran yaitu besar. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.